Halo guys, welcome to our video. Kembali lagi bersama saya Aira Rizkika dan Saya Febriana Kananda Suras. Kita akan membahas tentang perkembangan intelijensi pada anak usia dini. selamat menyimak. Berbicara tentang inteligensi, konsep ini masih sangat sulit untuk didefinisikan karena banyak para ahli memiliki pandangan atau perspektif yang berbeda-beda mengenai apa itu inteligensi. Nah, Santroff di dalam bukunya yang berjudul Lifespan mendefinisikan inteligensi sebagai keterampilan berpikir dan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dari pengalaman hidup sehari-hari. Nah, perkembangan inteligensi sendiri mengacu pada perubahan peningkatan maupun penurunan kemampuan kognitif seseorang sepanjang hidupnya. Ini mencakup kemampuan mental seperti pemecahan masalah, penalaran, pemahaman, dan adaptasi lingkungan. Nah, hasil dari penelitian studi longitudinal Seattle yang dilaksanakan oleh Shea pada tahun 1956 menunjukkan bahwa tingkat fungsi tertinggi untuk 4 dari 6 kemampuan intelektual terjadi pada usia dewasa. Perkembangan inteligensi pada manusia terus berkembang, lalu 2 di antaranya mengalami penurunan pada usia parubaya. Kemampuan yang mengalami penurunan tersebut adalah kemampuan angka dan kecepatan perseptual. Selain teori Shea tadi, terdapat juga teori Piaget yang juga merupakan teori yang sangat berpengaruh dalam psikologi perkembangan. Piaget menjelaskan bahwa anak-anak mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia melalui serangkaian tahapan perkembangan kognitif. Selain teori Piaget, teori perkembangan intelijensi juga dikemukakan oleh Howard Gardner yang mengungkapkan bahwa perkembangan intelijensi pada anak usia dini itu memiliki beberapa kecerdasan atau disebut dengan multiple intelligence. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup perkembangan intelijensi. Yang pertama adalah kemampuan kognitif, yaitu kemampuan anak dalam melakukan pemecahan masalah dan penalaran logis. Yang kedua adalah kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan anak dalam komunikasi dan berbahasa. Yang ketiga adalah kecerdasan matematika dan logika, yaitu kemampuan anak dalam menyelesaikan konsep-konsep numerik. Yang keempat adalah kecerdasan spasial, yaitu kemampuan anak dalam mengingat dan memahami sesuatu. Yang kelima adalah kecerdasan kinestetik, kecerdasan yang memuat tentang kemampuan anak dalam melakukan kontrol gerakan atau kegiatan jasmani. Yang adalah kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan anak dalam bersosialisasi dan peduli terhadap lingkungan. Kecerdasan yang ketujuh yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini terkait dengan ketertarikan anak dalam lingkungan sekitar atau yang kedelapan adalah kreativitas, yaitu kemampuan anak dalam menghasilkan ide-ide baru atau inovasi baru. Yang kesembilan yaitu kecerdasan anak dalam beradaptasi, di mana kemampuan anak beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan yang baru. Stimulasi perkembangan intelijensi dengan memberikan pengalaman yang beragam. Nah, bunda-bunda sekalian dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat aktif dalam berbagai aktivitas bermain maupun kegiatan seni, musik, dan eksplorasi alam. Kedua adalah membaca buku bersama. Nah, kegiatan membaca buku ini dengan memberikan buku gambar yang menarik, buku cerita yang sesuai dengan usia anak, dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan mengembangkan kemampuan literasi pada anak usia dini. Menggunakan permainan edukatif. Permainan edukatif ini dapat meningkatkan kemampuan intelijensi pada anak seperti permainan puzzle, blok bangunan, dan permainan papan yang dapat meningkatkan kemampuan problem solving dan kemampuan motorik halus anak. Dan selanjutnya dapat distimulus melalui
kegiatan bermain musik ataupun gerakan-gerakan seperti kegiatan menari, bernyanyi, bermain alat musik sederhana, dan hal ini dapat membantu anak dalam mengembangkan kemampuan memahami ritme, bunyi, dan koordinasi dan peningkatan kemampuan memori. Nah, itulah tadi berbagai informasi tentang perkembangan intelijensi. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru untuk